Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Hari ini kembali kita akan mempelajari firman Tuhan. Kita akan menelusuri Alkitab kita dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di Injil Markus pasal yang ke-12. Injil Markus pasal yang ke-12. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu kepada kami. Masih ada hari bagi kami untuk hidup bagimu ya Tuhan Yesus. Pimpinlah agar hidup hari ini sungguh memuliakan namamu, diisi oleh hal-hal yang menyenangkan hatimu. Kami berdoa, mohon Engkau pimpin di dalam mempelajari firman-Mu, menerangi pikiran dan hati kami untuk kemuliaan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca Injil Markus pasal yang ke-12, yaitu dari ayat 1 hingga ayat yang ke-12 mengenai perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Silakan Pak Alkitab buku membantu kita. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang pembuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini orang-orang Yahudi pada saat itu saja mengerti akan perumpamaan ini, bahwa Tuhan Yesus sedang menyindir mereka. Apakah yang Tuhan maksudkan dengan kebun anggur yang kemudian diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola, dan Yesus Kristus adalah batu penjurunya, yaitu batu yang telah dibuang oleh bangsa Yahudi, kemudian oleh pihak yang lain itu dijadikan batu penjuru. Dapat kita lihat di Efesus pasal 2, yaitu Efesus pasal 2 ayat yang ke-19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Adalah jemaat yang adalah para rasul, para nabi sebagai fondasi, dan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Kebun anggur yang dimaksudkan di sini adalah sebuah posisi kepercayaan Allah di mana diangkat sebagai suatu tiang penopang dan dasar kebenaran. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan tersebar kemana-mana, Allah mendirikan tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebelum bangsa Yahudi diangkat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, seorang ayah ditetapkan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Keselamatan dari keluarga seseorang tergantung pada ayahnya. Nah, tetapi manusia tersebar semakin luas dan semakin banyak ayah yang brengsek. Akhirnya Tuhan menetapkan satu bangsa sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi satu kesempatan untuk bersaksi, kesempatan untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi Allah, kesempatan untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi satu wadah yang dipakai oleh Tuhan, diberikan kepada bangsa Yahudi. Dan posisinya seperti sebuah kebun anggur yang dimana akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati pemiliknya. Tetapi kemudian kita baca bahwa ternyata ketika sang pemilik ingin mendapatkan hasil, dia tidak mendapatkannya. Bahkan orang-orang yang disuruh, dikirim, yaitu para nabi yang sudah dikirim kepada bangsa Yahudi untuk menagih hasil, untuk menagih untuk melihat pekerjaan yang mereka telah lakukan. Ternyata mereka tidak senang dan mereka memukul para nabi, membunuh. Nah, itu sudah terjadi di masa lalu. Ya, memang Tuhan Yesus menyindir mereka. Dan terakhir, Allah berpikir, sang pemilik kebun anggur itu, dia mengirim anak tunggalnya. Karena pikirnya, katanya, mereka akan menghormati anaknya itu. Nah, yang dimaksud dengan anaknya ini tentu adalah Yesus Kristus. Akhirnya Yesus Kristus datang. Malah mereka berkata, ini ahli warisnya, kita bunuh dia. Ini pemikiran orang jahat, orang bodoh. Dia pikir Allah akan berkenan kepada mereka setelah mereka membunuh anaknya. Dan Tuhan Yesus mereka bunuh. Nah, sebenarnya pada waktu sedang omong ini tentu Tuhan Yesus belum dibunuh. Tetapi Tuhan memang sebenarnya menubuatkan mereka akan melakukan itu. Dan mereka sadar bahwa mereka lah yang diumpamakan, sehingga mereka mencari jalan untuk membunuhnya. Dan di sini ada dikatakan bahwa ya tentu apa yang akan dibuat oleh pemilik kebun anggur itu kalau mereka membunuh anaknya, bahwa dia akan datang dan akan melempar mereka keluar ya, dari kebun anggurnya, dan akan ya artinya membinasakan mereka, kemudian mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Oleh sebab itu, bangsa Yahudi yang posisinya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran dicabut, dan sekarang jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Bangsa Yahudi bukan lagi saksi, mereka sekarang sedang dipensiunkan oleh Tuhan, dan kesempatan sebagai saksi Tuhan, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, sebagaimana dinyatakan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15, yang berkata, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Ini jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu, kata Paulus kepada Timotius, bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Memberitahukan kepada kita bahwa jemaat dari Allah yang hidup adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi sekarang kesaksian
Kesaksian dikumandangkan oleh jemaat lokal yang didirikan di atas pengajaran para rasul dan para nabi, sesuai dengan Efesus pasal 2, 19-20 tadi. Dan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Yahudi, tetapi dia menjadi batu penjuru bagi jemaat lokal. Jadi jemaat lokal akhirnya berdiri, dan kini adalah masanya jemaat lokal sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ketika manusia di muka bumi ini membutuhkan kebenaran, ketika manusia di muka bumi ini kehilangan arah kebenaran, kemanakah mereka harus berpaling? Kepada jemaat lokal. Dan apakah yang menjadi dasar jemaat lokal sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran? Adalah pengajaran Nabi dan pengajaran Rasul. Apa itu pengajaran Nabi dan pengajaran Rasul? Adalah kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Lama mewakili para nabi, dan Perjanjian Baru mewakili para rasul. Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat sekarang akan membaca lagi dari ayat 13, ya, ayat 13 sampai 27. Silakan Pak Alkitab Buku membaca untuk kita dari ayat 13 sampai 27. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya aku lihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengarkan dia. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki dan yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Iya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini 2 kasus yang dihadapkan kepada Tuhan Yesus, yang dimunculkan oleh orang-orang yang sedang mencari cara untuk menjerat dia. Mereka ingin membunuhnya, dan mereka ingin mendapatkan alasan untuk membunuhnya. Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang bisa dibenarkan tindakan membunuhnya, yang oleh pemerintah Roma itu bisa diterima. Karena bangsa-bangsa jajahan seperti bangsa Yahudi tidak boleh menghukum orang sampai tingkat membunuhnya atau capital punishment, itu tidak boleh tanpa seizin
pemerintahan Roma. Nah, oleh sebab itulah maka mereka berusaha. Maka mereka berpikir bahwa kalau mereka bisa mendapatkan kata-kata dia yang sifatnya menentang pemerintahan Roma, maka habislah dia. Oleh sebab itu mereka berpikir bahwa mereka bisa menjeratnya dalam hal membayar pajak. Andai kata Yesus berkata, tidak perlu kamu membayar pajak, nah, itu sebuah bukti bahwa dia menentang pemerintah Roma yang sedang menjajah, dan bisa saja dia dijatuhi hukuman mati karena dituduh menghasut rakyat untuk menentang pemerintah penjajahan waktu itu. Oleh sebab itu mereka datang bertanya kepadanya, ya, dan dengan sengaja kata-kata yang bersifat menjebak, guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Maksudnya engkau tidak takut kepada kaisar juga, gitu. Dan mereka tanya, ya, apakah kita boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, kalau dia bilang bayar saja pajak, itu harus. Nah, pasti ini juga akan berkembang di masyarakat, dan dia akan, orang-orang Yahudi akan mulai menyebar kebencian karena dia akan dilihat sebagai seorang yang memihak kepada penjajah. Nah, ini Tuhan Yesus sebenarnya ditempatkan pada posisi yang ke kiri salah, ke kanan salah, maju kena, mundur kena ini. Tetapi karena dia Allah yang berhikmat, dia minta sebuah koin dari mereka dan bertanya kepada mereka, ini gambar siapa? Akhirnya mereka bilang, ini gambar kaisar. Dan dia menjawab dengan sangat tepat sekali bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Hanya mendengar ini, mereka heran dan mereka terpukau sehingga kehilangan kata-kata. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Begitulah hidup kita sebagai manusia yang bernegara. Kita harus membayar pajak karena negara perlu survive, karena negara perlu melaksanakan semua kegiatan kenegaraan, dan kita harus kembalikan kepada Allah apa yang wajib kita kembalikan kepada Allah. Tidak benar bagi orang Kristen untuk tidak membayar pajak, ya, melarikan pajak, ya. Dan tidak baik bagi orang Kristen untuk tidak mengembalikan persepuluhan. Tuhan mau kita supaya kita bisa melaksanakan dua-duanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian datang lagi, ya, datang lagi orang, sekarang orang Saduki. Tadi itu adalah Farisi dan Herodian. Orang Herodian itu adalah orang yang memihak kepada Herodes, ya. Itu partai pemerintah sebenarnya, Herodes. Sekarang datang orang Saduki. Nah, Saduki ini adalah kelompok yang menyebut diri mereka orang berhikmat. Sadek, bahasa Ibrani, itu artinya hikmat, bijak, orang yang bijak. Saduki, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Saduki sekarang datang mau menjebaknya dengan berkata bahwa bagaimana, apa tanggapan Tuhan Yesus? Karena Musa menuliskan perintah bahwa jika seorang mempunyai saudara laki-laki, mati dengan meninggalkan seorang istri, tapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu, dan jikalau melahirkan anak laki, maka anak laki itu akan dihitung anak dari saudaranya yang sudah meninggal itu. Lalu katanya 7 bersaudara ini, yang istri yang paling sulung meninggal, tidak menurunkan anak, kemudian kawin-kawin, akhirnya 7 bersaudara sudah memperistrinya. Kata mereka, ini sebenarnya kasus impossible yang mereka bangkitkan, ya, kasus yang tidak mungkin yang mereka kemukakan. Tetapi kita memahami dulu mengapa Musa memerintahkan demikian. Itu sebenarnya menyangkut tanah. Jadi pada waktu bangsa Yahudi masuk ke Kanaan nanti, ya, waktu Musa memberikan aturan ini,
maka tiap-tiap suku, tiap-tiap puak, ya, atau tiap-tiap keluarga besar, ya, bahkan tiap-tiap keluarga itu mendapat porsi tanah, ya, mendapat jatah tanah. Nah, tanah itu adalah milik pusaka. Tanah itu tidak boleh dijual. Jikalau ada seseorang memerlukan uang, maka tanah itu, ya, harus, ya, ditawarkan dulu kepada keluarga yang paling dekat. Jadi tanah itu tidak boleh jatuh, ya, ke tangan orang lain, tidak boleh dijual bebas. Saya pernah merenungkan aturan ini. Seandainya, ya, Indonesia memakai aturan ini, ya, ini akan luar biasa sekali. Mengapa kemelut melanda negara kita tak pernah henti-hentinya? Ketika Corazon Aquino, ya, berhasil menumbangkan Marcos, hal pertama yang dilakukan itu adalah land reform, ya. Jadi para tuan tanah yang mempunyai tanah ratusan hektar, ya, ribuan hektar, itu harus menyerahkan tanahnya kemudian dibagi. Tiap-tiap kepala keluarga mendapat jatah, katakanlah 1 hektar, ya. Dan tanah itu, kalau di aturan orang Yahudi, itu tanah pusaka. Tanah itu seharusnya tidak boleh dijual, tidak boleh dijual, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kalau tanah demikian tidak boleh dijual, maka, ya, jikalau seseorang dia tidak senang tinggal di kampung, kemudian dia merantau kemana-mana, nah kemudian satu hari dia jatuh miskin, dia susah, dan dia masih ada tempat untuk berbalik. Dia masih ada tempat asalnya. Ya, mungkin dia pergi merantau dan akhirnya dia bangkrut, dia terpuruk. Dia masih bisa balik kampung karena di situ ada tanahnya. Ya, ada tanah leluhur dan dia bisa mengusahakan tanah itu. Jadi tanah yang tidak boleh dijual. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini aturan yang sangat baik yang Tuhan tetapkan. Jadi ketika seseorang tidak mempunyai anak, maka tanah itu nanti bagaimana? Akan jatuh ke tangan siapa? Oleh sebab itulah Musa memerintahkan, kalau seseorang punya istri tidak mempunyai anak dan dia mati, maka saudaranya harus menikah dengan istrinya, kemudian melahirkan anak, dan anak pertama akan dihitung sebagai anak dari kakaknya itu, dan dialah yang akan mewarisi tanah yang menjadi milik kakaknya itu, anak itu, dan seterusnya, sehingga tanah pusaka tetap, ya, ada terus yang memilikinya. Dan kalau kita membahas ini, kita ingat Tamar yang sebenarnya dia adalah ini istrinya, ya, Peres, ya, di sini katanya bukan, ya, Yehuda, ya, yang melahirkan Peres. Tamar yang berlagak sebagai pelacur, dia menegakkan apa yang Tuhan inginkan, ya. Jadi Tuhan mau ada tanah yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain, dan Tuhan memandang apa yang dilakukan oleh Tamar itu sesuatu yang benar, yang baik, karena dia memegang aturan dari Tuhan. Tetapi mengenai orang Saduki ini adalah karena mereka sesat. Mereka sengaja bertanya ini karena mereka tidak percaya pada kebangkitan. Mereka tidak percaya ada kebangkitan. Jadi mereka sengaja memakai pertanyaan ini untuk memojokkan Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau nanti sudah kebangkitan ini bagaimana? Siapa yang jadi suami dari wanita ini? Tuhan bilang mereka itu sesat, karena di sorga orang tidak menikah lagi seperti sekarang ini. Nah, di sini mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan itu adalah batasannya sampai hidup di sini saja. Kalau kita sudah mati, maka ikatan pernikahan itu putus. Dan sebenarnya kita tidak perlu cemburu sampai sesudah mati. Ada orang yang pesan kepada suaminya, kalau saya mati, kamu tidak boleh kawin lagi ya. Atau suami pesan istrinya, kalau saya mati, kamu tidak boleh kawin lagi ya. Cemburunya sampai dibawa mati. Nggak perlu. Karena kalau kita mati, maka
hubungan suami istri terputus, dan di sorga pun kita tidak akan cemburu lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang Saduki ini sesat, ya. Mereka amat sesat. Dan Tuhan menegaskan satu hal yang sangat penting di sini adalah mengenai bahwa Allah Yehova adalah Allahnya orang hidup, katanya. Dia menunjuk di sini Abraham, Ishak dan Yakub. Itu adalah Dia Allah yang hidup. Maksudnya itu apa? Maksudnya Abraham tuh sekarang hidup gitu. Abraham sudah bangkit, ya. Ishak sudah bangkit. Jadi ini orang-orang hidup, bukan orang-orang mati. Jadi Allah Yehova adalah Allah orang-orang hidup, bukan Allah orang mati, gitu. Kalau mereka tidak bangkit, berarti Dia Allah orang mati. Tetapi karena mereka hidup, maka Dia Allah orang hidup. Itu maksudnya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan memarahi orang Saduki bahwa mereka sesat, ya. Memang banyak sekali pengajaran sesat. Sekarang pun ada banyak pengajaran sesat, yaitu pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Itu pengajaran sesat. Tiap-tiap orang harus mengawasi diri kita sendiri dan mengawasi ajaran kita. Jangan sampai kita sesat dan kita tidak menyadarinya. Seperti orang Saduki ini dikecam oleh Tuhan Yesus bahwa mereka benar-benar sesat, katanya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, sekarang kita kembali lagi membahas Markus pasal 12. Kalau ada pendengar yang mungkin baru sekarang ini tune in, mari kita lihat Markus pasal 12. Kita akan membaca lagi dari ayat 28 sampai ayat terakhir 44. Pak Alkitab buku, silakan membantu kita membaca dari Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayat 44. Silakan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, Ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Daud sendiri menyebut Dia tuannya. Bagaimana mungkin Ia anaknya pula?" Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Dia dengan penuh minat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dalam kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang setelah diuji oleh Farisi dan Herodian,
kemudian Tuhan Yesus diuji oleh Saduki. Nah, sekarang giliran ini ahli Taurat, ya. Ahli Taurat datang katanya, ya. Mereka karena dia ahli Taurat, jadi dia banyak membaca Taurat. Dia pasti sangat hafal dengan 10 hukum. Oleh sebab itu dia datang kepada Tuhan Yesus dengan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Mau mencoba seberapa tinggi hikmat Tuhan Yesus mungkin. Nah, jawab Tuhan Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, apa maksud dulu ini berkata Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa? Tuhan ingin menekankan kepada ahli Taurat bahwa Allah itu Esa, bahwa jikalau engkau mau bersikap baik, ya, terhadap Allah, maka ketahuilah disinilah Allah yang Esa ini sedang berdiri, ya. Allah itu Esa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kita baca di dalam Alkitab Allah yang Esa, Allah yang Esa. Nah, kalau kita bilang Allah yang Esa terdiri dari apa? Artinya berapa pribadi Allah yang Esa? Atau dengan kata lain kita bilang begini, dalam bentuk atau dalam kondisi atau dalam sifat yang bagaimanakah Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia? Kita dapatkan bahwa setelah kita membaca dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada pribadi yang disebut Bapa Allah. Nah, dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia memiliki sifat-sifat Allah, dia melakukan pekerjaan Allah, dan dia memiliki semua yang, ya, diperuntukkan kepada Allah. Dan kemudian kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, kita dapatkan ada pribadi yang disebut anak, yang juga dipanggil Yesus, yang juga disebut Mesias. Ada banyak lagi sebutan, ya, kepadanya. Dan dia juga memiliki sifat-sifat ilahi. Dia melaksanakan pekerjaan Allah, dan dia menerima semua perlakuan yang diperuntukkan kepada Allah. Jadi dia adalah pribadi Allah. Dan kita baca di dalam Alkitab juga dari Kejadian sampai Wahyu, ada yang disebut Roh Allah, dan dia bukannya kuasa, bukan angin, tetapi dia ada pribadi, di mana dikatakan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Nah, dia adalah Roh Kudus yang bisa berduka cita. Jelas dia bukan sebuah kuasa, jelas dia adalah satu pribadi, dan dia memiliki sifat-sifat ilahi, dan dia disebut Roh Allah, dia juga disebut Roh Yesus, dan dia memiliki semua, ya, karakter Allah. Akhirnya kita dapatkan 3 pribadi Allah. Dan kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak dapatkan pribadi yang keempat. Jadi hanya 3. Kemudian kita dapatkan statement-statement seperti yang kita baca hari ini, yaitu bahwa Allah itu Esa. Kemudian kita dapatkan ada 3 pribadi dan ada dapatkan statement Esa. Maka kesimpulan apakah yang bisa kita tarik? Selain kita berkata bahwa Sang Pencipta langit dan bumi itu adalah 3 pribadi yang dalam kesatuan, atau dengan bahasa Sanskerta, ya, Tritunggal, ya, Tritunggal, Triunity, ya. Jadi 3 dalam keesaan. Nah, orang Kristen bukan sengaja menciptakan atau membuat konsep Allah yang aneh-aneh, tidak, ya. Untuk apa? Bagaimanakah kita mengenal Allah? Yaitu dari pernyataan Allah sendiri. Manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah jikalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada manusia. Bagaimanakah caranya kita mengenal Allah? Dia jauh lebih berkuasa dari kita, ya, tempatnya dimanapun juga kita tidak bisa sampai. Bagaimana cara kita mengenal dia kalau bukan dia memperkenalkan dirinya kepada kita? Nah, pendengar mendengar suara saya, pendengar mungkin ada yang belum pernah melihat saya. Nah, kalau saya kirim sebuah surat kepada Anda, saya bilang tinggi saya, ya, 1,60 m, ya. Kemudian saya berkata umur saya sekian,
rambut saya ya sebagian putih, saya menulis begini. Boleh tidak pendengar lalu berkata bahwa saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Ya. Dr. Suwentolio tidak begitu, saya tidak setuju. Itu kan terlalu bodoh. Ya. Nah sekarang, kalau Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Alkitab, bahwa dia adalah Allah yang Tritunggal, bolehkah kita bilang, saya tidak setuju dengan Allah yang Tritunggal? Terlalu rumit, saya tidak mau. Saya mau Allah yang sebiji, begitu, satu. Wah, itu terlalu bodoh. Persoalannya sekarang ini sesungguhnya bukan pada Allah itu Tritunggal atau Allah itu satu buah kayak mikrofon saya ini. Bukan. Persoalan utamanya itu adalah bahwa betulkah Alkitab ini adalah firman Allah? Betulkah Alkitab ini ditulis atas ilham Allah? Kalau betul, maka semua yang Alkitab ajarkan tentang Allah itu betul. Jadi, kalau ada kitab yang lain menulis tentang Allah itu begini-begini begitu, betulkah kitab itu difirmankan oleh Allah? Betulkah nabi yang menuliskan kitab itu yang disebut nabi itu, betulkah dia mendapatkan ilham dari Allah? Atau dia cuma ngomong aja begitu? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukan masalah Allah itu Tritunggal ya. Ada yang berseru-seru katanya Allah tidak beranak katanya. Itu bukan masalah itu. Kita tidak pernah percaya Allah itu beranak ya. Tetapi di sebutan anak Allah itu adalah sebuah sebutan yang Allah ingin pakai sebagai hierarki di dalam mereka dan sebagai hubungan kasih sayang di antara mereka ya, untuk menyatakan semua itu. Nah, itu yang Allah ingin pakai. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah Tuhan Yesus bilang ya, percayalah ya, ini harus ya, ditegakkan dulu bahwa Allah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa ya. Tetapi dia ketika orang menyembahnya, dia berkata sembahlah aku. Dia menerima dirinya Allah ya. Ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh, dia berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Ini tidak boleh dilakukan oleh orang selain Allah, yaitu mengampuni dosa orang. Dan ketika dia melihat ahli Taurat itu mulai menuduh dia menghujat, sehingga dia berkata, mengapa kamu berpikir demikian? Manakah lebih sulit untuk mengatakannya, angkatlah tempat tidurmu, atau dosamu sudah diampuni? Ya, sama gampang. Tetapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia di muka bumi ini berhak mengampuni dosa, maka dia mengatakan itu. Jadi dia tahu Allah itu Allah yang Esa, dan dia sebenarnya sedang berkata kepada orang ahli Taurat di sini bahwa Allah itu Esa dan saya adalah pribadi dari Allah yang Esa itu. Dan dia berkata kepadanya bahwa hukum yang terutama itu adalah ya, mengasihi ya. Hukum yang terutama ya katanya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu katanya. Jadi hukum yang terutama itu adalah yang menunjukkan sikap kita kepada Allah. Semua itu disimpulkan ke dalam satu sikap ya kepada Allah, yaitu sikap menjunjung tinggi Dia, sikap memuliakan Dia, sikap mengasihinya dengan segenap hati ya. Kemudian dengan segenap akal budi. Akal budi berarti seharusnya mengasihi Tuhan dengan akal budi, artinya dengan pengertian, bukan membabi buta. Kemudian hukum yang kedua bersama dengan itu, yaitu yang sikap terhadap manusia. Terhadap manusia, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Kalau kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri, kita tidak berbuat jahat kepada orang, karena kita tidak berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Lalu ada pengajar-pengajar sesat yang sekarang ini mengajarkan bahwa kita harus belajar mengasihi diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Ini konyol dan sesat. Saya katakan ini konyol dan sesat. Mengasihi diri sendiri itu tidak perlu dipelajari lagi, itu sudah otomatis ya. Itu adalah sifat kemanusiaan diri kita. Justru Tuhan mau supaya kita menyangkal diri
memikul salib dan menyangkal diri. Bukan belajar mengasihi diri kita sendiri, karena itu sudah otomatis. Bahkan itu adalah bagian dari kemanusiaan kita yang berdosa, yang terlalu mengasihi diri kita sendiri. Ya, Dr. Thyssen menulis di dalam sistematik teologianya bahwa the essence of sins, ya. Jadi hakikat dari dosa adalah mengasihi diri kita sendiri. Mengapa Adam dan Hawa makan buah itu? Karena dia mengasihi dirinya sendiri. Nah, Tuhan berkata, jikalau kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita tidak melakukan kejahatan terhadap orang lain. Jadi, sikap terhadap Allah dan sikap terhadap sesama kita manusia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, ya, ahli Taurat itu setelah mendengar itu memuji Tuhan Yesus, katanya, ya, dan berkata benar, katanya, dan dia mengulangi lagi, ya, bahwa Tuhan lebih suka sikap yang positif kepadanya daripada membawa korban sembelihan dan lain sebagainya dalam kemunafikan, kepura-puraan. Dan mendengar ucapan itu, Tuhan Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia tidak jauh dari kerajaan Allah, tapi belum memperolehnya mungkin. Belum tiba di situ, tapi tidak jauh. Hari ini kita juga bertemu dengan orang yang hidupnya lumayan baik. Dia menghidupi satu kehidupan yang sopan, dan dia berusaha menjaga dirinya, tidak melakukan hal-hal yang tercela. Ya, orang-orang demikian mungkin seperti ahli Taurat ini. Dia sudah tidak jauh dari kerajaan Allah. Tetapi jikalau dia tidak sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus, dia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ahli Taurat ini tidak jauh dari kerajaan Allah. Dia hanya tinggal bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus saja. Dan kemudian Tuhan Yesus tidak ditanya-tanyain lagi, melainkan sekarang dia lagi yang bertanya. Ya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Ya, Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Jadi, ahli Taurat ini ada kekacauan teologi di antara mereka yang Tuhan Yesus ajak murid-muridnya untuk bahas. Karena ahli-ahli Taurat sepertinya mereka mengajarkan bahwa Mesias itu posisinya lebih rendah dari Daud. Mereka salah mengerti, mereka tidak paham bahwa Mesias itu adalah Allah sendiri, juru selamat itu Allah sendiri, posisinya lebih tinggi dari Daud. Sehingga Tuhan Yesus berkata, bagaimana pemahaman mereka tentang Mesias? Dan mereka selalu berkata Mesias itu anak Daud. Ya, Daud lebih agung dari Mesias. Padahal ya, Daud sendiri berkata dalam Mazmur 110, ya, dan dia menyebut ya, Mesias itu tuannya. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, belum lama ini saya bertemu dengan seorang ibu yang sudah saya ceritakan hari-hari yang lalu. Dan dia berkata bahwa dia percaya kepada Yesus, Nabi Isa, ya, bahwa dia adalah kudus. Oh ya, saya bilang, dia kudus. Kudus itu berarti dia bukan manusia, saya bilang. Kemudian ibu itu agak sedikit terperanjat, karena tidak ada satu manusia pun yang kudus. Semua manusia berdosa. Kalau ibu percaya Yesus itu kudus, tidak berdosa, berarti dia bukan manusia. Kemudian dia sedikit berkelit lagi. Kemudian dia bilang, kami percaya Nabi Isa atau Yesus yang akan datang pada akhir zaman untuk menghakimi semua manusia. Nah lo, saya bilang, kalau Yesus yang akan datang untuk menghakimi semua manusia, berarti dia Allah. Karena Allah lah yang akan menghakimi semua manusia.
Oh, kemudian dia berkelit, tidak begitu lagi. Ya, karena betul dia adalah hakim yang akan menghakimi semua manusia. Karena semua manusia berdosa, hanya dia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa, hanya Yesus yang tidak berdosa. Semua manusia keturunan Adam ada di dalam posisi orang berdosa, dan hanya Yesus yang tidak berdosa. Lalu siapa dia? Coba direnungkan kembali. Seperti Tuhan Yesus ajak murid-muridnya merenungkan kembali statementnya para ahli Taurat itu sendiri. Para ahli Taurat bilang, Yesus anak Daud, ya. Seolah-olah Daud itu lebih mulia, seolah-olah Daud itu posisinya lebih tinggi. Dan Tuhan ajak mereka untuk melihat Mazmur 110, ini ucapan Daud sendiri, ya, bahwa Mesias itu adalah tuannya. Dan Allah berfirman supaya duduk di sebelah kanannya. Dia adalah pribadi Allah yang kedua. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18, jadi pendengar dengarkan saya membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi tidak ada satu orang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Allah. Loh, emangnya Tuhan Yesus kolokan duduk di pangkuan Allah, ya, nggak mau pergi-pergi? Sebenarnya begini, kalau ada satu orang yang sama besar dengan saya duduk di pangkuan saya, ya, maka orang tidak akan melihat saya, melainkan hanya melihat dia, karena dia duduk di pangkuan saya. Jadi betul, tidak ada satu orang pun pernah melihat Allah. Tetapi yang dilihat oleh Musa di kitab Perjanjian Lama, itu Yesus. Yang dilihat oleh Abraham di kitab Perjanjian Lama, itu Yesus. Yang berjalan di Taman Eden untuk mencari Adam dan Hawa, itu adalah Yesus. Yang menampakkan diri kepada Abraham, itu Yesus. Yang menampakkan diri kepada Yakub dan yang bergulat dengan Yakub, itu adalah Yesus. Oleh sebab itu Yakub diganti namanya menjadi Israel. Apakah arti kata Israel? Israel artinya yang bergulat melawan Allah. Jadi ketika Yakub semalaman bergulat melawan, katanya di situ malaikat Tuhan, kemudian akhirnya dia menyadari dia bergulat melawan Tuhan sendiri. Dan setelah Tuhan memelintir dia punya paha dan berkata bahwa mulai sekarang namamu adalah Israel, karena dia bergulat melawan Allah. Dan Yakub ketakutan setengah mati. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, siapakah Mesias? Dia keturunan Daud memang ketika dia menjelma jadi manusia, tetapi dia adalah Allah Daud. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian katanya Yesus Kristus menasehati murid-muridnya agar mereka berhati-hati terhadap para ahli Taurat, ya, karena para ahli mereka, ya, gayanya hebat, ya. Mereka suka jalan-jalan memakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar, duduk di tempat terdepan, kalau ada undangan mereka terhormat dan lain sebagainya. Ya, ini saya seringkali diundang untuk menghadiri, ya, acara-acara tertentu, ya, kita mendengar orang maju ke depan pidato yang terhormat, ya toh, Bapak ini yang terhormat, Bapak itu yang terhormat, Bapak ini, ya. Ya, orang suka menerima yang terhormat ini, yang terhormat itu. Nah, ahli Taurat ini yang duduk di depan katanya pakai jubahnya panjang. Ada juga sekarang ini jubahnya kuning, ya, atau jubahnya hitam, dan jubahnya apa lagi, ya, menerima penghormatan yang terhormat ini. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, ya, waspadailah terhadap mereka, ya. Jangan ikutin gaya mereka, jangan ikutin mereka, ya. Katanya mereka ini bahkan, ya, di dalam perbuatan mereka yang terselubung, mereka telah menelan rumah janda-janda, ya. Sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Kalau teringat doa panjang-panjang ini, ya, saya selalu teringat Dr. Bell, rektor saya. Dia bilang, kita gereja yang Alkitabiah mempunyai prinsip, ya toh, long pray in private dan short pray in public, ya. Jadi doa panjang di
kita doakan pribadi, doa pendek kalau di hadapan umum, ya. Jangan doa panjang-panjang, ya. Banyak orang suka doa panjang-panjang, bolak-balik kata-katanya itu melulu, ya. Tuhan kuatkan, kencangkan, teguhkan, itu sama sebenarnya, ya. Jadi tidak ada makna selain hanya untuk show up saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengelabui mata orang, kan. Tuhan bilang mereka akan dihukum lebih berat, ya. Kemudian ketika Tuhan mengamati orang-orang yang masukkan uang ke dalam persembahan, dia melihat seorang janda memasukkan uang, katanya cuman 1 duit. Rupanya perikop ini memberitahukan kita bahwa kesukaan Tuhan Yesus itu adalah mengamatin orang memasukkan uang ke dalam persembahan. Rupanya Tuhan duduk di bait Allah, dia tidak melihat orang yang lalu lalang, dia tidak mengamati mereka, dia melihat orang memasukkan uang ke dalam kantong persembahan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ingatlah setiap kali engkau memasukkan uangmu ke dalam kantong persembahan, atau setiap engkau mempersembahkan entah perpuluhankah yang berupa amplop dan lain sebagainya, Tuhan melihat itu. Tuhan melihat itu. Dan katanya orang kaya memasukkan uang banyak jumlahnya, karena pada waktu itu uang dalam bentuk ini koin, ya, bukan seperti sekarang kertas, ya. Bayangkan kalau yang mempersembahkan uang banyak itu kan perlu digotong itu, ya, kayak kita gotong beras begitu, ya. Kemudian itu dituangkan ke dalam kotak persembahan itu, dia punya bunyi, bisa Anda bayangkan, ya, sampai mungkin dari tempat jauh juga sudah bisa terdengar bunyi itu, koin itu jatuh, ya. Tetapi ini janda memasukin 1 duit, mungkin ya bunyinya cuma tik gitu, kecil saja. Tapi Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, sini, ya, katanya. Ini janda yang memberikan persembahan lebih banyak dari semua mereka yang uangnya pakai digotong itu, ya. Mengapa? Karena Tuhan bilang, ya, dia memberi dari kekurangannya, yang lain memberi dalam kelebihannya. Mereka sudah lebih dan mereka memberi. Rupanya pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam hal persembahan yang Tuhan ukur itu adalah bukan berapa banyak yang kita beri, tetapi berapa banyak yang sisa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang mereka yang kaya-kaya itu memberi, sisanya masih banyak sekali, ya. Tetapi janda ini memberi, nada sisa lagi, ya. Jadi betul-betul janda ini sudah memberi, ya, dari kekurangannya. Sungguh luar biasa, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan sebenarnya menetapkan persembahan yang sangat indah, di mana 10%, ya. 10% berarti ini bukan masalah jumlah. Kalau masalah jumlah itu kalau devaluasi akan makin kecil. Tetapi pakai persen, ya. Mau devaluasi kah, mau apakah yang terjadi, 10% tetap 10%. Ya, persepuluhan. Kemudian ada, mungkin kita perlu ambil bagian dalam penginjilan, ya, dalam pengiriman misi, dan mungkin ada banyak persembahan untuk membantu pemberitaan Injil. Ya, seperti radio RBK ini, ya. Terus terang saya dengar dari moderator semuanya, operator, bahwa radio RBK ini membutuhkan persembahan support dari pendengar kalau Anda mau terus mendengarkan siaran atau program-program yang bagus, ya. Karena tanpa persembahan, tanpa ikut ambil bagian dari orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan, ya mungkin, ya, pelayanan tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen yang mengasihi Tuhan, maka kita sebagaimana telah diberkati Tuhan dengan materi, mari kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan akan senang melihatnya, bahwa anak-anak Tuhan, ya, begitu pintar memakai, ya, materi yang dilimpahkan, tidak terjerat di dalam hasutan iblis itu untuk dipakai terhadap hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, melainkan kita pakai dana kita, uang kita, untuk memberitakan Injil dengan giat supaya, ya, lebih banyak orang diselamatkan, dan kita bisa bertemu dengan mereka di sorga yang diselamatkan oleh persembahan kita. Mungkin pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pembahasan kita hari ini sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau hari ini memakai jemaat lokal sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dan kami ada di dalamnya. Kami merupakan bagiannya. Bapa di sorga,
Pimpinlah hidup kami, supaya kami bermanfaat di akhir zaman ini, menjadi pemancar kebenaran, tiang penopang dan dasar kebenaran bagi dunia yang gelap ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau program ini memberikan Anda berkat rohani, Anda mendapat berkat darinya, maka marilah setiap Senin dan seterusnya kita mempelajari Alkitab dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Dan jangan lupa beritahukan kepada teman-teman Anda, biar mereka juga mendapat berkat bersama-sama. Kita ketemu lagi pada hari Senin. Sampai jumpa. Amin.